Puncak perayaan HUT Partai Gerindra ke-17. Arab Saudi beri 100 ton kurma untuk Indonesia. Sopir truk GT Ciawi terancam 12 tahun penjara. Ex-penyidik dorong KPK tuntaskan dan tahan Hasto. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Wah, pada pagi hari ini kami berdua dapat kembali hadir untuk menyapa Anda untuk memberikan informasi-informasi terkini dan terupdate untuk melengkapi hari Anda. Selain 4 informasi yang tadi sudah kita sampaikan, kita juga memiliki sejumlah informasi penting lainnya ya, menarik lainnya ya. Salah satunya juga adalah polisi telah mengungkap penyebab dari kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Tentunya bersama saya Luis Ayu. Dan bersama saya Mahathir Muhammad, inilah Menyapa Pagi selengkapnya untuk Anda. Memasuki berita pertama, usai menggelar serangkaian Rapimnas, Partai Gerindra menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-17 di Sentul International Convention Center pada Sabtu pagi. Dalam momen puncak perayaan tersebut dihadiri langsung oleh mantan presiden dan wakil presiden serta jajaran elit partai politik. Usai menginjak usia ke-17 tahun pada 6 Februari lalu, kini Partai Gerindra menggelar puncak perayaan hari ulang tahunnya dengan mengangkat tema Berjuang Tiada Akhir di Sentul International Convention Center pada Sabtu pagi. Dalam momentum puncak perayaan ini diisi dengan sambutan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran pejabat teratas partai politik dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta ribuan kader Partai Gerindra dari seluruh daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo telah banyak membantu dirinya. Ia mengatakan bahwa bantuan Jokowi tersebut jauh sebelum pelantikan dirinya menjadi Presiden ke-8. Hubungan antara Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo telah memiliki hubungan erat dalam membangun bangsa. Hal ini terlihat Prabowo mengatakan Jokowi telah banyak membantu jauh sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden ke-8. Prabowo mengaku kerap dipanggil Jokowi sebelum pelantikan Presiden untuk meminta pandangan oleh Jokowi. Dirinya menyebut salah satu peran Jokowi yakni membentuk Badan Gizi Nasional, sehingga program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan cepat. Saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah
kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih seputar HUT Gerindra ke-17, Ketua Harian DPP Gerindra Dasko mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dalam acara silaturahmi kebangsaan di Hambalang, Jawa Barat. Ya, Dasko mengatakan bahwa di hadapan para kader dan tamu undangan, Prabowo turut membahas soal kebijakan efisiensi anggaran. Ditemui usai acara silaturahmi kebangsaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menyampaikan isi pertemuan antara Prabowo Subianto dengan para elit partai di Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIMPLES. Dalam acara itu, Prabowo memastikan efisiensi anggaran yang diterbitkan melalui instruksi Presiden tidak akan mengurangi pelayanan publik dari pemerintah. Ya, acara ini silaturahmi partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan tadi Pak Prabowo hanya mengucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerjasama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Itu aja. Sudah dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan kemudian manfaat efisiensi anggaran dan kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa efisiensi anggaran juga tidak kemudian mengurangi hak-hak yang terutama pelayanan publik. Kepala daerah KIMPLES seluruh Indonesia juga hadir. Enggak ada. Kalau untuk kepala daerah tadi hanya perkenalan dan silaturahmi. Selain itu, Prabowo juga sempat mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir yang telah bekerja sama dan membantu mensukseskan program pemerintah dalam 100 hari kerja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto diminta untuk maju kembali dalam pemilihan presiden atau Pilpres pada tahun 2029 mendatang. Namun Prabowo menyebut ia tidak mau mencalonkan dirinya lagi sebagai presiden jika program di periode pertamanya tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam puncak perayaan HUT partainya di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengatakan bahwa ia akan malu untuk menjadi kontestan pemilihan presiden 2029 mendatang jika program pemerintahannya tidak berhasil. Prabowo menyebut keinginannya sejak kecil ialah melihat Indonesia menjadi negara yang hebat. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dalam 100 hari kerja pemerintahannya yang telah bekerja sebaik mungkin. Namun menurutnya hal tersebut belum seberapa karena masyarakat masih menaruh harapan besar untuknya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara puncak perayaan hari ulang tahun partainya di Sentul International Convention Center. Dalam pidato tersebut, Prabowo mengapresiasi kinerja pemerintahannya dalam 100 hari kerja. Namun menurutnya hal itu belum cukup karena masyarakat masih menaruh harapan besar kepada pemerintahannya. Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak. Tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita. Dan kita jangan besar kepala. 100 hari bukan permintaan saya. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat raport? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok. Iya kan? Masuk sekolah itu setahun.
Ini lagi pengamat-pengamat pinter lagi itu. 100 hari kinerja. Nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka. Kita jangan cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berbuat ini, saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari presiden ke-7 ke presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Kenapa? Karena jenderal yang satu lawan jenderal yang kedua. Presiden Prabowo pun meminta kepada jajarannya untuk tidak besar kepala dikarenakan penilaian bukan diukur dari 100 hari kerja. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan cindera mata kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Momen ini terjadi saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Bogor pada Sabtu 15 Februari 2025 yang lalu. Ini merupakan keris kedua yang diterima Jokowi dari Prabowo, di mana sebelumnya Prabowo juga pernah memberikan keris kepada Jokowi pada 2016 saat pengukuhan gelar kehormatan oleh Prabowo selaku Ketua Umum IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia pada waktu itu. Dalam acara tersebut, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan cindera mata berupa keris berwarna emas kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Momen ini terjadi setelah penyampaian sambutan di acara tersebut. Prabowo naik ke panggung dan menyerahkan keris yang dikeluarkan dari kotak khusus kepada Jokowi. Jokowi tampak tersenyum saat menerima keris tersebut dan mengangkatnya untuk diperlihatkan kepada para kader Gerindra dan tamu undangan yang hadir. Pemberian keris ini dianggap sebagai simbol persahabatan erat antara Prabowo dan Jokowi sebelumnya. Prabowo juga pernah memberikan cindera mata serupa kepada Presiden Turki. Kepada Presiden Turki Erdogan, hal ini menunjukkan kebiasaannya dalam memberikan keris sebagai tanda penghormatan dan persahabatan. Momen hangat ini mencuri perhatian para peserta HUT ke-17 Gerindra. Banyak diantaranya yang mengabadikan peristiwa tersebut. Pemberian keris emas diketahui sebagai simbol persahabatan sekaligus menegaskan hubungan baik antar kedua pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Mahathir dan juga pemirsa, sekali lagi kita mengucapkan untuk Partai Gerindra selamat hari jadinya yang ke-17. Dan kami dari segenap kru Sinpo TV sekali lagi sukses untuk Partai Gerindra dan semoga di pemerintahan yang saat ini sesuai dengan visi misi Prabowo untuk membangun swasembada pangan dan juga Indonesia Emas 2045 dan paling penting adalah memberantas semua koruptor yang ada di Indonesia. Semoga sehat selalu dan jaya selalu untuk Partai Gerindra. Pemirsa, berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Berita kami lanjutkan. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia kembali menyalurkan bantuan 100 ton kurma untuk masyarakat muslim di Indonesia. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdul Amudi, dan diterima Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta pada Jumat 14 Februari lalu. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar pada Jumat 14 Februari 2025 menerima 100 ton kurma dari Raja Salman dari Arab Saudi yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia menjelang bulan Ramadan. Menak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kepeduliannya terhadap umat Islam di Indonesia. Nasaruddin menegaskan bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Bantuan kurma ini akan didistribusikan ke berbagai masjid, kampus, panti asuhan, serta daerah-daerah tertentu di Indonesia. Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar di Indonesia juga akan menerima distribusi kurma seperti tahun-tahun sebelumnya. Menteri Agama berharap umat Islam penerima bantuan di Indonesia dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan serta meningkatkan ibadah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengungkapkan tunjangan kinerja bagi para dosen di tengah polemik efisiensi anggaran sedang ditengahi dalam waktu dekat ini. Ya, meskipun belum mendapatkan tunjangan kinerja, pemerintah menyebut hingga kini seluruh dosen telah menerima tunjangan profesi. Pemerintah menjawab pertanyaan mengenai status tunjangan kinerja atau remunerasi bagi para dosen di tengah hiruk-pikuk pemangkasan anggaran kementerian lembaga saat ini sedang difinalisasi dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwasannya meskipun tukin bagi dosen aparatur sipil negara belum diselesaikan, namun telah menerima tunjangan profesi secara utuh. Dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker Perguruan Tinggi Negeri Satker di lingkungan Kemendiktek, Kemendristek, Kemendiktisayentek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LLDikti yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti tadi yang di PTN BLU dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami sedang memproses penghitungan dan pendataan dan Perpres sedang juga dalam proses untuk difinalkan. Kendati demikian, Sri Mulyani belum membeberkan terkait jadwal pasti finalisasi tunjangan kinerja bagi dosen ASN Perguruan Tinggi Negeri. Dari Jakarta, Max, Juru Kamera Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kembali ke perayaan HUT Gerindra ke-17. Beberapa para menteri Kabinet Merah Putih dan di elit politik hadir di SICC Bogor Sabtu pagi untuk menghadiri HUT Partai Gerindra yang ke-17. Deretan menteri yang hadir diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah hadir diikuti oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, elit partai politik, dan kader Partai Gerindra juga tampak telah tiba di perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 di Sentul Internal.
Adapun para tamu undangan VIP ini yang telah hadir diantaranya Anies Mata, Dudung Abdurrahman, Sugiono Sudaryono, Rosan Roslani, Nusron Wahid, Erick Thohir, Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, Bahlil Lahadalia, Muhammad Iriawan, Diana Kusuma Stuti, Ribka Haluk, Ahmad Saiku, Muhammad Sobil Iman, Grace Natali, Isyana Bagus Oka, Agus Harimurti Yudhoyono, Bima Arya, Pratikno, Nezar Patria, Budi Jiwandono, Agus Andrianto, Supratman Andi Aktas, dan Ahmad Ridho Subana, Mutia Hafid, dan juga Oto Hasibuan serta jajaran elit Partai Buruh. Jajaran tamu undangan ini telah datang sekitar pukul 7 pagi tadi. Beberapa tamu undangan yang telah tiba memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Partai Gerindra yang ke-17 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin kembali menurunkan harga dan biaya tiket pesawat hingga haji ke masyarakat Indonesia. Ia meminta agar penurunan harga baik untuk tiket pesawat maupun haji dapat dilakukan semaksimal mungkin. Presiden Prabowo Subianto berencana ingin kembali menurunkan harga dan biaya tiket pesawat hingga haji ke masyarakat. Pasalnya kedua layanan tersebut banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga penurunan harga baik untuk tiket pesawat maupun haji dapat dilakukan secara maksimal. Prabowo menegaskan dirinya ingin menjadi presiden yang dapat menurunkan harga yang memberatkan masyarakat. Bahkan dirinya juga meminta agar para pengusaha untuk tidak mencekik harga para petani dengan harga yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah tidak akan diam apabila para petani dijadikan sebagai korban bisnis oleh pengusaha. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini, ada Menteri Agama. Badan Haji ada. Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dari Bogor, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono buka suara terkait koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sugiono menjelaskan usulan itu demi semangat persatuan dan terus menciptakan suasana rukun serta damai. Munculnya usulan koalisi permanen yang dimunculkan oleh Presiden Prabowo Subianto turut menjadi pertanyaan besar saat ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menjelaskan, usulan itu dimunculkan karena melihat adanya tujuan yang sama dan menciptakan suasana yang rukun. Menteri Luar Negeri itu juga menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan dalam negara ini. Sugiono mengatakan usulan koalisi permanen ini jangan selalu dilihat dalam jangka pendek atau setiap pilpres yang digelar, namun dapat dilihat jangka panjang guna menjaga persatuan dan kerukunan. Kemarin ide itu disampaikan karena kan dari perjalanan yang kita lewati mulai dari pembentukan koalisi sampai pemerintahan itu langsung, kita punya pandangan yang sama terhadap permasalahan bangsa ini. Kita juga punya keinginan yang sama untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian ya kita ingin menciptakan suatu suasana yang rukun, damai, dan sejuk. Karena banyak pelajaran di sekitar kita, dari negara-negara di sekitar kita juga, yang menunjukkan bahwa sebenarnya perdamaian, kesejukan, kerukunan itu mahal harganya. Dan
juga bersyukur bahwa para pendiri bangsa ini dulu sudah begitu sangat menyadari bahwa persatuan adalah sesuatu hal yang penting. Dan dasar tersebut ya kita berharap kenapa sih ke common interest ini nggak kita jadikan satu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya koalisi permanen saat rapat dengan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju di kediamannya di Hambalang pada beberapa waktu lalu. Hal itu diungkap oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan memberantas para koruptor yang merugikan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak akan gentar dan takut untuk melawan para koruptor. Maraknya para koruptor membuat keresahan bagi masyarakat sehingga membuat kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Dalam memberantas hal ini pun Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras bagi para koruptor agar dapat jera. Dirinya pun menegaskan tidak akan gentar dan ragu dalam memberantas koruptor yang terang-terangan membuat kerugian bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Prabowo bertekad untuk membersihkan para koruptor di Indonesia. Saya katakan, beliau sangat berjasa sehingga kita, kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPP PAN Yandri Susanto menegaskan dukungannya terhadap Partai Gerindra. PAN adalah partai yang paling setia dengan Gerindra. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan partainya adalah yang paling setia dengan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. PAN menegaskan ini saat ditanya awak media apakah akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029. Iya kan PAN sekutu sejatinya Gerindra. Yang paling setia dengan Gerindra kan PAN kan sudah teruji kan. 3 kali, ke-4 kali, mungkin bisa jadi yang ke-5 kali. Gitu. Jadi sudah pasti capresnya PAN juga akan Hah? Ya itu ada forumnya di internal PAN, tapi yang paling setia dengan Gerindra dengan Pak Prabowo itu PAN yang sudah teruji. Ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi seputar peristiwa tetap di Menyapa Pagi. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Supir truk bermuatan galon Bendy Wijaya, usia 30 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 KM41 Tol Jagorawi yang terjadi pada Selasa 4 Februari 2025 yang lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Bendy resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 311 ayat 5, 4, 3, 2 dan 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 24 juta rupiah. Bendy Wijaya, sopir truk pengangkut galon yang menyebabkan kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 4 Februari sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat lalu. Akibat kelalaiannya, kecelakaan ini menyebabkan 19 orang korban dengan 8 orang meninggal dunia dan 11 lain yang mengalami luka-luka. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa BW dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dikatakan Kombes Eko, BW dikenakan pasal yang mengatur tentang pengemudi yang dengan sengaja membahayakan nyawa orang lain atau mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, serta kerusakan barang. Berdasarkan hasil penyelidikan, truk tronton yang dikemudikan BW melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta saat berada di kilometer 41 Tol Jagorawi, kendaraan diduga mengalami kendala teknis dan tidak dapat dikendalikan. Menjelang tabrakan di gerbang tol Ciawi 2, BW diduga melompat dari kendaraannya, meninggalkan truk dalam keadaan melaju tanpa kendali, akibatnya terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa kendaraan lain. Insiden tersebut mengakibatkan 19 orang menjadi korban, 8 orang meninggal dunia, dan 11 orang mengalami luka-luka. Kenapa tidak melakukan upaya-upaya lain? Kenapa baru mau geser ke personal ini? Itu di jarak yang sangat dekat. Enggak, emang dari posisi dari atas juga itu udah ada buat yang lebih rendah lagi, cuma posisi ini posisi itu udah nggak bisa juga. Posisi angin habis. Iya. Permintaan maaf atau gimana gitu Pak? Ya minta maaf aja kepada semua keluarga korban atas kelalaian yang saya lakukan. Polisi telah memeriksa 13 saksi serta 2 saksi ahli untuk mengungkapkan kejadian ini. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 24 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih seputar kecelakaan GT Ciawi, polisi menetapkan status tersangka terhadap Bendy Wijaya, pengangkut galon air mineral dalam kasus kecelakaan beruntun yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 11 korban luka-luka di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor. BW dinilai lalai saat berkendara hingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Kepolisian Resor Kota Bogor menetapkan supir truk bermuatan air mineral pemicu kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Bendy Wijaya sebagai tersangka. Kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ruas tol Jagorawi kilometer 41 jalur menuju Jakarta Kota Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor melibatkan 7 kendaraan. BW dinilai lalai saat berkendara hingga menyebabkan kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang dan 11 orang mengalami luka-luka. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan kronologi kejadian ada truk tronton dengan nomor polisi 9235 PYW yang dikemudikan BW melintas dari arah Ciawi ke arah Jakarta pada saat kilometer 41 di jalur B. Kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan pada saat sebelum terjadi benturan dengan kendaraan yang ada di depannya. BW melompat dari kendaraan truknya sehingga mengakibatkan ada 7 kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun akibat 19 orang menjadi korban, yaitu 8 orang meninggal dunia dan 11 orang lain yang mengalami luka-luka. Namun kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Akan merilis terkait dengan kejadian laka lantas yang terjadi pada
hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 23.30 TKP di Gerbang Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi KM 41200 jalur B arah Jakarta, wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Adapun kronologinya mungkin rekan-rekan sudah bisa melihat kemarin, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, serta kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat 54321 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Atas perbuatannya, BW dijerat pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tawuran antar warga kembali pecah di perbatasan Menteng dan Manggarai, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Akibatnya, pengendara yang melintas di Jalan Tambak terpaksa memutar balik. Polisi yang tiba di lokasi langsung berupaya membubarkan massa sehingga saat ini belum ada laporan korban luka maupun jiwa serta tidak ada warga yang diamankan. Tawuran antar warga kembali pecah di perbatasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dan Manggarai, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Bentrokan ini menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Tembak terganggu, memaksa pengendara yang melintas untuk memutar balik demi menghindari area konflik. Polisi yang tiba di lokasi segera berupaya membubarkan massa dan mengamankan situasi. Kapolsek Menteng Kompol Murodi menyebutkan bahwa tawuran berhasil dihentikan tanpa adanya korban luka maupun jiwa. Hingga saat ini belum ada warga yang diamankan terkait kejadian tersebut. Meski situasi sudah kembali kondusif, penyebab tawuran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Aparat kepolisian terus berjaga di lokasi untuk mencegah bentrokan susulan dan memastikan keamanan di sekitar kawasan Menteng di Manggarai. Dari Jakarta, Aulendi, tim Sinpo TV melaporkan. 4 orang perempuan diciduk unit Reskrim Polsek Kembangan karena mencuri perhiasan emas milik anak-anak yang ada atau yang sedang bermain di arena bermain anak-anak. Kasus pencurian ini merupakan modus baru dengan target perhiasan emas yang dikenakan anak-anak saat bermain di Children Playground, di mana berhasil diungkap oleh polisi berdasarkan laporan dari orang tua korban, kemudian juga dari rekaman CCTV di lokasi. Waspadalah menjaga anak-anak Anda saat bermain di Children Playground yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, khususnya bagi anak-anak yang dikenakan perhiasan oleh orang tuanya saat berada di area publik. Pasalnya kini pencurian modus baru yang menyasar perhiasan emas yang dikenakan anak-anak saat bermain di Children Playground. Para pelaku melibatkan komplotan emak-emak baru saja berhasil diungkap kepolisian unit Reskrim Polsek Kembangan. Pengungkapan ini berawal dari laporan orang tua korban yang melaporkan perhiasan anaknya hilang saat bermain di Children Playground, salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan identifikasi di mana dari hasil video rekaman CCTV di TKP, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Dari pengungkapan ini, 4 orang wanita pelaku komplotan pencurian perhiasan emas tersebut berhasil ditangkap polisi, di mana keempat pelaku ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Keempat pelaku diketahui berinisial AH berusia 43 tahun, YI berusia 30 tahun, NI berusia 28 tahun, dan NH berusia 20 tahun. Kanit Reskrim Polsek Kembangan Rahman menjelaskan, modus yang mereka gunakan saat beraksi adalah dengan memperdayai korban yang saat itu sedang bermain di area bermain anak-anak. Dari keempat pelaku, salah satunya memiliki hubungan keluarga yakni ibu dan anak, di mana satu pelaku lainnya berperan mengalihkan perhatian korban. Lebih lanjut, Rahman menambahkan, diketahui komplotan ini telah 3 kali melakukan aksi serupa di 3 lokasi arena bermain di mal yang berbeda, di mana uang hasil kejahatan tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kasus pencurian dengan sasaran anak kecil di bawah umur
dengan para pelaku ibu-ibu. Aksinya para pelaku ini seperti apa sih? Baik, untuk lokasi untuk perbuatan tersebut di tempat permainan anak-anak, yaitu Kids Zone di Lipo Mall Kembangan, Lipo Mall Puri, Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu melakukan pemesanan tiket permainan, kemudian sampai di dalam, kemudian yang lainnya dibagi, berperan mengawal situasi, kemudian yang salah satu daripada pelaku membawa anak kecil juga untuk mengalihkan daripada si korban. Kebetulan korban pada saat itu dijaga oleh babysisternya. Bermainlah mereka dengan si korban. Kemudian babysister babysister diarahkan untuk bermain di tempat lain, jadi berpisah. Nah, pada saat berpisah dari babysitter dengan si korban, anak-anak yang jadi sasaran tersebut, akhirnya para pelaku berhasil mengambil barang yang sedang dipakai oleh si korban. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa lembaran uang tunai, sisa uang dari hasil penjualan emas yang mereka curi. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kembangan dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Luis dan juga pemirsa, ini memang sekali lagi berita ini adalah sebagai himbauan untuk seluruh orang tua dimanapun berada bahwa sangat berbahaya apabila anak kita atau buah hati sudah diberikan barang-barang berharga. Betul, atau barang-barang cukup perhiasan yang cukup mewah. Ini memang bisa mengundang aksi kriminalitas dimanapun berada ya, maupun di playground maupun di apalagi di tempat umum ya. Tempat umum khususnya ya. Juga kita harapkan juga untuk para orang tua maupun juga keluarga gitu untuk tetap waspada, apalagi jika anak ini dibiarkan bermain di area umum seperti di playground, seperti kasusnya yang sudah dijabarkan tadi ya. Untungnya polisi sudah segera menangkap dan semoga diharapkan juga kasus-kasus serupa tidak terulang kembali begitu ya Mahathir. Baik, benar sekali Luis. Berita lainnya akan kami hadirkan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo TV. Berita kami lanjutkan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya tidak setuju dengan usulan penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden menjadi 0%.
Menurut Paloh, penetapan ambang batas ditetapkan diperlukan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas demokrasi di Indonesia. Usulan penghapusan presidensial threshold menjadi 0% mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Dalam hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa Nasdem tidak sepakat dengan usulan tersebut karena dinilai dapat mengganggu stabilitas demokrasi. Paloh menilai penetapan angka 20% masih bisa didiskusikan, namun untuk menghapus sepenuhnya akan membuka peluang bagi jumlah calon presiden yang tidak terbatas. Paloh menyebut hal tersebut dapat beresiko memicu ketidakstabilan politik dan menjadikan demokrasi sekedar ajang euforia tanpa tujuan pembangunan yang jelas. Presiden threshold ya jelas lah, Nasdem ya menganggap itu ya hak daripada MK untuk memutuskan. Tapi kalau ditanya apa pendapat Nasdem bilang ya nggak cocok itu, nggak tepat itu presiden threshold dinolkan ya dari awal ya itu diatur. Memang harapannya juga ada keputusannya. Kalau nggak tepat angkanya 20% itu bisa kita bicarakan, tapi 0% itu saya pikir itu hal yang tidak baik untuk satu proses goal besar kita agar jalannya demokrasi kita ini juga berjalan efektif. Bukan hanya terjebak pada euforia demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi untuk pembangunan yang menuju ke arah cita-cita kemerdekaan kita. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Dengan ditolaknya permohonan peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan dipastikan dapat melanjutkan penyidikan. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo mendorong agar KPK segera menuntaskan kasus tersebut dan melakukan penahanan terhadap Hasto demi kepastian hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto yang menggugat penetapan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan putusan yang dibacakan Hakim Tunggal, penyidikan yang sedang dilakukan KPK dinilai secara hukum masih sah dan tetap berlanjut. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK untuk segera melakukan pemanggilan ulang dan penahanan terhadap Hasto dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku maupun perintangan penyidikan. Menurutnya hal ini penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta menghindari anggapan bahwa KPK tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Dengan tidak diterimanya pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Hasto, artinya penyidikan KPK sampai saat ini masih sah dan KPK bisa melakukan tindakan ataupun kegiatan penyidikan. Oleh karena itulah, kita menuntut KPK untuk segera menuntaskan kasus ini demi keadilan dan kepastian hukum. Memang asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan, sehingga KPK harus memanggil kembali Hasto sebagai tersangka, baik dalam kasus suap maupun perintangan penyidikan, dan kemudian dilakukan penahanan agar sekali lagi kasus ini tidak berlarut-larut sehingga KPK tidak dikatakan tebang pilih dan KPK bisa fokus kepada kasus-kasus korupsi yang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita sejumlah peristiwa. Kepanikan terjadi di sebuah bus Transjakarta yang terjebak di perlintasan kereta api Green Garden Jakarta Barat. Sejumlah penumpang berhamburan keluar. Bahkan ada yang nekat memecahkan kaca untuk menyelamatkan diri. Insiden ini terjadi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat bus terhenti akibat kemacetan di perlintasan kereta dan petugas Transjakarta memastikan semua penumpang selamat dan bus berhasil dievakuasi. Peristiwa menegangkan terjadi di perlintasan kereta api Green Garden Jakarta Barat. Sebuah bus Transjakarta terjebak macet di perlintasan, menyebabkan kepanikan di antara penumpang. Sejumlah penumpang nekat keluar, bahkan ada yang memecahkan kaca bus demi menyelamatkan diri. Insiden ini terjadi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat bus terhenti di tengah lintasannya, suara sirine kereta api semakin dekat memicu kepanikan. Para penumpang berusaha membuka pintu darurat dan memecahkan kaca untuk keluar secepat mungkin. Beruntung, tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menjelaskan bahwa kepanikan muncul karena bus terjebak macet di perlintasan kereta. Petugas di lokasi segera membantu evakuasi dan memastikan bus dievakuasi dari lintasan untuk mencegah potensi kecelakaan. Dari Jakarta, Rido, Tim Simpo TV melaporkan.
Aksi penjamretan kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini seorang pegawai SPBU menjadi korban saat melintas di Jalan Soma, Kiara Condong. Pelaku berboncengan dengan sepeda motor langsung melarikan diri usai beraksi. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, di mana warga sekitar menyebut aksi kejahatan seperti ini sudah terjadi seringkali di kawasan tersebut, sehingga kini polisi masih menyelidiki dan memburu kedua pelaku. Aksi penjamret terjadi di Jalan Soma, Kiara Condong, Kota Bandung pada Sabtu pagi 15 Februari 2025. Korban diketahui seorang perempuan diduga merupakan pegawai SPBU di sekitaran lokasi kejadian. Insiden ini terjadi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat saat korban melintas di jalan tersebut. Pelaku berjumlah 2 orang dan berboncengan dengan sepeda motor. Dalam rekaman video yang diterima warga, terlihat pelaku langsung melarikan diri setelah berhasil menjamret korban. Belum diketahui secara pasti barang apa saja yang diambil dari korban. Warga sekitar mengaku aksi serupa telah beberapa kali terjadi di lokasi tersebut. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan dan memburu kedua pelaku. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terutama saat melintasi kawasan tersebut pada pagi atau malam hari. Dari Jakarta, Rido, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di edisi Menyapa Pagi Sinpo TV pada kali ini. Semoga Menyapa Pagi dapat terus memberikan informasi terupdate untuk memperbarui informasi Anda sebelum berangkat kerja. Untuk itu, saya mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Mahathir Muhammad dan rekan saya, Louis Ayu, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.